Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencalonan Pak Haji Dusanto lewat video ini. Gitu. Berarti kan pertanyaan Ibu, Iya Pak Haji. cara menyelesaikan sertifikat itu balik lagi ke Ibu kan? Iya kalau Sementara kan disekali udah Pak Haji. dijual ke orang kan? Iya Pak Haji ya. Maksudnya sertifikat itu sekarang udah dijual kan ke orang kan? Iya akte itu. Iya aktenya, Iya, aktenya udah dijual kan? udah dijual. Kalau mau balik lagi ke Ibu, Ibu harus nebus kan? Iya makanya. Dan Ibu lagi nggak punya uang. Tidak punya uang Pak Haji. Karena banyak Pak Haji. 100. Ada yang satu itu 300 lebih Pak Haji. 300 juta. Iya Pak Haji. Dengan yang satu itu 180. Baru ada juga yang. Itu namanya Ibu ketipu bukan? Iya Pak Haji. Ketipu. Iya Pak Haji. Atau karena Ibu teledor nggak tahu, atau Ibu ketipu, atau Ibu karena apa tuh bisa pindah? Ketipu karena saya berteman itu yang jual Pak Haji. Itulah saya bilang Pak Haji, saya kalau ada makanan saya kasih Pak Haji, minta mukena, minta apa sama saya kasih Pak Haji. Padahal orangnya begitu, orangnya Pak Haji, alhamdulillah. Kenapa ada orang bisa begitu Pak Haji? Kok dia bilang kasih dulu beras Ibu sama saya, biasa saya kasih 3 liter kali 5 liter Pak Haji. Kan alhamdulillah Pak Haji, selama saya kenal Pak Haji, selama 10 bulan Pak Haji, alhamdulillah pertama saya kan ada anak saya Pak Haji belum kawin. Saya lihat YouTube-nya Pak Haji selalu bilang, tangannya bilang pasti. Jadi saya juga begitu Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji. Bulan 7 itu sudah dilamar Pak Haji. Nanti ini bulan 7 ini pestanya Pak Haji. Alhamdulillah yang sudah terkabul banyak kok terkabul Pak Haji, yang kecil-kecil gigiku sakit, giginya cucuku Pak Haji, alhamdulillah. Dan rezeki juga yang makanan kayak beras itu Pak Haji. Selama saya bergabung sama Pak Haji, baru 1 kali saya beli beras Pak Haji. Itu pun 10 liter Ji. Rezeki semua itu Pak Haji. Alhamdulillah. Iya Pak Haji. Berarti Ibu kan sekarang ketipu ya? Iya Pak Haji. Berarti Ibu sekarang ketipu dong? Iya Pak Haji. Nah penyelesaiannya kalau ketipu, Ibu harus legowo. Iya. Sekarang ketipu tuh udah seizin Allah belum? Udah. Iya Pak Haji. Sekarang ketipu tuh udah skenarionya Allah belum? Udah. Karena ayatnya di Al-Quran, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Jadi Ibu harus legowo dulu. Terima dulu. Iya Pak Haji, setelah saya, karena pada saat itu setelah kabut, sebelum saya kenal Pak Haji, demi Allah Pak Haji, saya sudah mau bunuh diri. Saya sudah siap. Jangan bunuh diri. Saya sudah siapkan itu, saya sudah buka Pak Haji. Jangan. Anakku masuk kamar, dan tendang jadi tumpah. Iya, jangan bunuh diri. Mendingan Ibu saya bunuh aja, saya yang bunuh. Jangan Ibu bunuh diri. Kalau Ibu bunuh diri dosanya besar. Iya Pak Haji. Tapi kalau saya yang bunuh, Ibu nggak punya dosa. Saya kenal selama saya ikuti YouTube-nya Pak Haji, saya laksanakan apa yang Pak Haji suruh tuh, yang apa itu yang 10 itu Pak Haji, dengan salam tobat, saya selalu kerjakan Pak Haji, alhamdulillah. Karena memang sebelumnya Pak Haji saya selalu tahajud, tapi biasa mulai dari jam 2 Pak Haji, baru tidak mandi juga. Tapi selama saya kenal Pak Haji berubah. Kadang sampai 12 juz Pak Haji, kadang juga tidak. Bacaan Quranku. Iya Pak Haji, begitu. Jadi kuncinya satu, Ibu harus legowo. Udah ditipu, legowo. Walaupun udah ditipu, legowo. Nanti Allah ganti 10 kali lipat dari yang Ibu ditipu. Jadi kalau misalkan Ibu ketipunya 500 juta, Allah gantinya 5 miliar, itu pasti. Nah, caranya apa? Ibu tidak boleh ingat-ingat masa lalu.
Ibu tidak boleh ingat-ingat orang itu. Ibu harus lupakan dulu. Kalau ibu masih ingat-ingat nggak bisa. Cuman itu. Kedua, ibu paksain baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali. Habis ngomong alhamdulillah, 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 langsung ibu ucapin hajat. Pasti tanah saya balik lagi. Pasti saya punya uang 10 miliar. Pasti saya punya uang 5 miliar. Pasti saya punya uang 10 miliar. Pasti saya punya uang 5 miliar. Terserah ibu mau nyebut apa. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Kalau pengen terkabul paling lama 99 hari. Tapi syaratnya ibu gak boleh inget si bangsat. Iya Pak. Kalau ibu masih inget si bangsat lah lemot. Selama ini Pak Haji saya kenal Pak Haji, saya sudah tenang Pak Haji. Mm-mm. Yang hanya saya yang mau ketemu Pak Haji, pasti saya mau bisa ketemu Pak Haji. Pasti ketemu, ini ketemu. Iya, alhamdulillah, Herannya Pak tadi Haji. saya habis pulang reuni. Harusnya kan saya pulang ke Jakarta. Tapi kata tamu saya, Pak ada yang privat 2 rombongan yang sedekah 2 juta. Oh ya udah. Iya, Harusnya tadi saya mau ke Jakarta. Hari ini mau ke Jakarta habis ini. makasih, Pak Haji, atas Herannya saya kok ntar aja deh malam ke Jakarta. Ntar malam aja deh ke Jakarta. Saya mau ketemu ibu. Nah maksud saya apa? Yang gerakin hati saya pasti Allah. Nah ibu tinggal ucap alhamdulillah. Ayo bos masuk. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sehari 27 kali. Sambil ibu ngomong, pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar. Nanti cair. Tadi teman saya ketemu. Terima kasih Pak Haji, saya Grab, ojek, Grab motor. Saya kalau naik motor selalu ngucap. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali. Sehari 27 kali minimal. Dia sambil ngomong gacor, 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 gacor. Itu penumpangnya paling sedikit 400.000. Grab motor paling sedikit. Nah tadi ada supir angkot namanya Yusuranto. Pak Haji terima kasih saya sambil bawa angkot. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Per hari dia bawa angkot 500.000 per hari. Nah ibu tinggal ngucap itu aja ya. Terus sampai terkabul. Jangan bilang udah terus. Yuk Bapak nama. Permasalahannya apa? Nama saya Aryono Pak Haji Ya. dari Cirebon. Ya. Permasalahan saya sebenarnya ya itu Pak Haji masalah ekonomi sebenarnya kebanyakan. Apa masalahnya? Saya sekarang gara-gara tadi awalnya bantu temen. Jadi sekarang saya yang ketimba utangnya gitu Pak Haji. Jadi saya harus bayar ke pinjol semua hampir di itu. Sekarang kamu ketipu udah seizin Allah belum? Udah. Tinggal terima aja dulu. Jangan protes dulu, terima dulu, terima. Ntar keluar ayatnya, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Jadi lo terima dulu bahwa ini udah takdirnya Allah. Sambil lo meraktekin ilmu RDAY kayak tadi ibu baca sama sholat tobat. Sholat tobat 68 kali salam. Pak Nasrullah sholat tobat 57 kali salam. Cair 21 miliar. Saya maunya 68 salam. Bedanya Nasrullah 57 saya 68. Udah itu aja. Iya Pak Haji. Ada lagi? Ya itu saya juga udah cobain praktek walaupun yang Pak Haji, saya kan kemarin sempat lihat di YouTube ya Pak Haji yang masalah yang sama ojek online itu kan. Nah, saya juga kan sama. 400.000 dia. Tadi yang angkot barusan namanya Yusuranto. Jalur Depok, Cimanggis Depok per hari 500.000. Tadi Yusuranto. Dia selalu nyupir ngucap. Alhamdulillah, alhamdulillah, gacor, gacor, gacor. Penumpangnya nggak pernah berhenti. 500.000. Itu saya coba praktekin kan saya kadang-kadang nge-Grab juga Pak Haji, kadang-kadang tapi fokus usaha saya itu
sales spare part Pak Haji. Jadi ke toko-toko nawarin barang gitu kan. Boleh sambil ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Orderannya gacor, orderannya gacor, orderannya gacor, orderannya gacor. Orderannya gacor, orderannya gacor, orderannya terus sambil terus. Ya, Ucapan adalah doa. itu makanya kan kenapa saya bisa sampai yakin datang ke sini tuh Pak Haji. Saya nyobain praktek pas dalam perjalanan dari rumah naik motor itu kan langsung tuh baca zikir itu kan. Iya, Alhamdulillah pas nyampe di tokonya, toko spare partnya, tokonya mau order, iya. terima orderan gitu tuh. Kadang-kadang yang dari luar kota tiba-tiba WA, "Ini Mas orderannya," gitu tuh. Ya makanya bersyukur gitu tuh, gitu Pak Haji. Dipraktekin dulu. Jangan sampai enggak. Iya Pak Haji. Itu cuman ya itu kita masalahnya yaitu masalah utamanya sih ya karena bantu teman jadi saya ketimbaan utang yang Enggak apa-apa, gede. jalanin. Syukurin, nikmatin, jangan bilang kapan ya lunas, kapan, jangan. Ntar kalau nunggu kapan jadi mundur makin lama. Harus ngomongnya pasti, 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 pasti. Bisa, 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 bisa. Pasti, 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 pasti. Iya Pak Haji. Bos, saya lagi nyari kambing etawa yang jantan. Itu harganya bisa 200 juta, jantannya 200 juta. Herannya ada orang yang lagi kepepet jual murah. Hanya cuman 30 juta. Ini barusan saya bayar. Besok masuk ke sini. Dari 200 juta. Dia jual kemana-mana nggak ada yang beli. Akhirnya kita yang beli. 30 juta. Harusnya belinya 200 juta. Kok bisa Pak Haji? Kan saya panggil. Dapat kambing kelas juara 1. Dapat kambing juara 1 gitu. Ucapan adalah doa. Lo praktek dulu. Iya Ya. Pak Haji. Iya. Bapak, Ibu. Dari mana? Apa hajatnya? Ayo. Gak apa-apa ayo ngomong. Ayo. Ayo. Mm. Mm-mm. Saya mau lapor Mm-mm. bahwa saya Mm-mm. belum begitu sembuh. Apa? Belum begitu sembuh. Kenapa? Belum begitu sembuh. Oh belum begitu sembuh. Iya. Kan Bapak setiap hari wajib minum air cebokan alat kelamin istri. Udah dipraktekin belum? Bapak wajib tiap hari selama 99 hari minum air cebokan alat kelamin istri. Oh, kan di sini Bapak minum air cebokan alat kelamin saya di sini. Selama di sini. Bapak kan di sini 9 hari. Kemarin itu Bapak minum air cebokan alat kelamin saya. Setelah Bapak pulang, gak mungkin alat kelamin saya dikirim ke Bapak. Gak mungkin. Kok gitu? Kan jauh, transport. Bikin sendiri. Pakai air cebokan alat kelaminnya istri. Kalau di sini pakai air cebokan alat kelamin saya. Namanya air asinan. Gak apa-apa, yang penting kan sembuh. Bapak mesti minum. Nanti kalau enggak tawar, penyakitnya enggak larut. Enggak aja. Apa? Enggak. Kenapa? Enggak ngelakuin. Oh iya, nanti pulang dari sini dipraktekin. Kan belum tahu ya. Nah, praktekin. Jadi ibu bangun tidur sebelum pipis wajib cebok alat kelamin ibu. Nah air cebokannya buat minum Bapak dan buat masak nasi. Buat bikin goreng tempe pakai tepung. Buat bikin bala-bala, buat bikin sayur asam, buat bikin sayur sop. Semuanya wajib air cebokan alat kelamin ibu. Namanya air asinan, air suwukan, air camahan, air sawanan, air gembokan. Gitu. Ibu bikin, ibu pagi bangun tidur sebelum pipis, cebok dulu alat kelamin ibu. Ditampung di ember atau di rantang. Nanti airnya yang di ember air cebokan alat kelamin ibu. Buat minum Bapak, bikin teh, bikin kopi. Jorok, enggak jorok. Lebih jorok air PDAM. Lebih jorok, kan alat kelaminnya ibu steril. Saya udah bawa ke lab kemarin. Dapat piagam. Steril, enggak jorok. Kalau jorok air PDAM jorok. Itu kan air pakai kaporit. Nanti Bapak diminum. Setiap hari minum. Boleh dimasak, boleh nggak dimasak. Boleh. Jadi bikinnya itu pagi hari aja gitu Pak Haji. Pagi, mau bangun tidur. Itu aja. Ya sebelum pipis ya. Sebelum pipis. Nanti Bapak sehat. Normal. Oke. Umur Bapak seperti umur 21 tahun.
Sehat, Pak. Ya, amin. Paling lama 99 hari, paling lama. Ya, Paling cepat 9 hari, paling cepat. ya, Tapi minumnya harus setiap hari. ya, Nggak apa-apa. ya. Ya, mau ya? Mau. Itu namanya, kenapa minumnya air cebokan alat kelamin istri? Karena Bapak waktu muda suka nyanyain istri. Suka nyanyain apa namanya? Nyikang-nyikang. Suka nyikang-nyikang istri. Bapak dulu waktu muda merendahkan istri. Nah, sekarang obatnya dibalik. Istri yang obatin, bukan dokter. Nah, obatnya nanti dia sembuh kok. Dulu waktu Bapak muda suka menyikang-nyikang istri, suka menyia-nyiakan istri, suka merendahkan istri. Gitu. Jadi Bapak suka nyakit hati istri, nyepelein sehingga istrinya kecewa. Bapak kalau istri ulang tahun harusnya Bapak ngucapin selamat ulang tahun. Bapak nggak pernah ngucapin selamat ulang tahun kalau istrinya ulang tahun. Bapak boro-boro. Bapak malah beliin kue. Boro-boro beliin kue. Harusnya Bapak beliin kue. Selamat ulang tahun Mama. Ini boro-boro Bapak. Harusnya Bapak ngucapin selamat ulang tahun Mama. Nah, kasih istrinya emas. Gak usah gede-gede. 1 gram aja. 1 gram buat syarat. Boro-boro. Justru anak TK yang kayak gitu, Pak. Justru anak TK yang merhatiin istrinya Bapak. Bapak kan enggak. Istrinya ulang tahun boro-boro dikasih emas. Ngucapin aja enggak. Boro-boro beliin emas. Beli emasnya di Aeon Mall Sentul. Beli emasnya di Aeon Mall Sentul. Murah. Segram cuma 500.000. 5 juta segram. Ntar beliin. Dia kan ulang tahun. Sambil ngucapin selamat panjang umur. Jangan. Selamat pendek umur. Selamat pendek umur gitu. Oh salah. Ibu kalau nonton YouTube saya suka ketawa-ketawa ya. Iya, Pak Haji. Oh iya. Coba pakai mic. Iya, Pak Haji. Saya sembunyi. Di Oh, kamar sembunyi. sendiri baru pakai headset. Jadi Ketawa. ketawa sendiri. Jadi Bapak wajib beli emas dulu 1 gram. Kalau Bapak mau sehat. Ya nanti ada aja rezekinya dari Allah. Jadi Bapak nanti datang ke Aeon Mall Sentul. Di Aeon Mall Sentul tuh ada toko emas. Bapak tinggal ngomong aja. Saya mau beli emas 1 gram. Buat ulang tahun istri saya. Dan Bapak ngucapin selamat ulang tahun Mama. Mama sehat. Ini istri Bapak lagi kecewa sama Bapak. Kecewa. Kenapa kecewa? Karena Bapak nggak ngucapin selamat ulang tahun. Jadi istrinya lagi mutung. Tahu gak mutung? Apa? Ngambek. Ah, iya. Sakit hati. Beliin emas dah 1 gram. Jangan banyak-banyak ya. Nanti selamat panjang umur tulis. Atau selamat pendek umur. Maunya gimana? Panjang umur. Itu waras. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.